What up guys, it's me Geska. Welcome back to our video. Kali ini saya akan membahas tentang panduan komprehensif tata kelola etil, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan etik. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Sultan Lawan Fikih dengan NIM 2114003, Cetuna Limbong dengan NIM 2114005, dan saya sendiri Geska Christopher Jenis Abraham dengan NIM 2114005, yang terakhir adalah Muhammad Lutfi Ramadan dengan NIM 2114020. Ayo langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, untuk materi pertama adalah tata kelola IT. Tata kelola IT sendiri adalah fondasi yang memastikan bahwa sumber daya IT digunakan dengan cerdas, efisien, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Mengapa ini penting? Karena organisasi sebagai mesin dan tata kelola IT adalah perangkat pengarah yang memastikan setiap bagian berjalan dengan harmonis. Dengan tata kelola yang baik, dapat mengelola risiko, meningkatkan efisiensi, dan tetap inovatif. Dan untuk materi kedua, ada definisi dan peran ITIL. ITIL atau juga disebut dengan Information Technology Infrastructure Library adalah suatu kumpulan praktik terbaik dalam manajemen layanan IT. Ini adalah kerangka yang dirancang untuk membimbing organisasi dalam merencanakan, mengelola, dan meningkatkan penyediaan layanan IT mereka. Peran ITIL muncul di tengah kompleksitas atau informasi teknologi infrastruktur library. ITIL bukan sekedar suatu kerangka kerja, melainkan sekumpulan praktik terbaik yang membimbing kita melalui seluruh siklus hidup layanan IT, dari perencanaan strategis hingga perbaikan berkelanjutan. ITIL memberikan data jalan untuk menjelaskan teknologi dengan tujuan bisnis. Selanjutnya di sini ada sejarah ITIL berkembang seiring dengan kebutuhan organisasi untuk mengelola kompleksitas di dalam sistem informasi. Tahun 1980-an pemerintah Inggris mengembangkan ITIL sebagai respons terhadap peningkatan ketergantungan pada teknologi informasi di sektor publik. Asal mula ITIL ini sendiri dapat ditelusuri di serangkaian buku yang memberikan panduan tentang manajemen layanan IT. Namun pada saat itu keberhasilan dan penerimaan global ITIL baru benar-benar melonjak pada tahun 2000-an. Ketika organisasi di sektor swasta dan publik mengadopsi kerangka kerja ini, ITIL terus berkembang sejalan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Yang terbaru dari versi ITIL sendiri yaitu ITIL 4 yang diperkenalkan pada tahun 2019. Tujuannya untuk lebih menyesuaikan diri dengan era digital dan mengakomodasi dari praktek-praktek terbaru dalam manajemen di layanan IT. Selanjutnya, rincian proses ITIL. Nah, dalam kerangka kerja ITIL ini sendiri dihadapkan pada 5 tahapan utama yang membentuk siklus hidup lengkap dari layanan IT. Yaitu dalam 5 tahapan ini, yang pertama ada service strategi ya, atau biasa disebut strategi layanan dengan fokus utamanya perencanaan dan strategi layanan. Tujuannya menentukan arah strategis untuk penyediaan layanan IT yang mencakup identifikasi peluang, mengelola risiko, dan menyesuaikan layanan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, service design atau desain layanan, fokus utamanya desain dan pengembangan layanan. Tujuannya menerjemahkan strategi menjadi desain layanan yang konkret. Melibatkan perencanaan struktur teknis, proses operasional, dan komponen layanan untuk memastikan layanan ini dapat diimplementasikan dengan efisien. Yang ketiga, service transition, pemindahan layanan. Fokus utama dalam pemindahan layanan ini yaitu ke lingkungan produksi dengan tujuannya memastikan bahwa perubahan atau penambahan layanan dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan. Melibatkan pengujian, pelatihan, dan penyebaran perubahan. Yang keempat, service operation atau biasa disebut juga operasional layanan. Fokus utamanya operasional sehari-hari dalam layanan IT.
Tujuannya ini memastikan bahwa layanan IT ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi kebutuhan pengguna, serta melibatkan manajemen insiden, manajemen perubahan, dan dukungan operasional harian. Terakhir, yang kelima, functional service improvement, atau biasa disebut perbaikan berkelanjutan. Dalam berfokus utama, dia berproses perbaikan yang berkelanjutan. Tujuannya mengevaluasi dan meningkatkan keseluruhan kinerja layanan IT. Melibatkan analisis data, pengukuran kinerja, dan penerapan perubahan untuk mencapai efisiensi dan kepuasan pengguna yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana sih ITIL itu membantu meningkatkan efisiensi operasionalnya? Di sini kita bahas dalam proses definisinya. ITIL itu menetapkan proses-proses definisi untuk setiap tahapan siklus hidup layanan, membantu dalam merinci langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan efisiensi dalam operasional. Optimasi dalam sumber daya. Dengan strategi dan desain layanan yang terfokus, ITIL ini membantu organisasi mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk pengelolaan personil, perangkat keras, perangkat lunak, untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya, manajemen perubahan yang terkendali. Tahap service transition membawa dalam pengelolaan perubahan yang terkendali. Dalam demikian ini, organisasi dapat mengimplementasikan perubahan dengan dampak minimal pada operasional sehari-hari, memastikan kelancaran dan... Oke, selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada desain layanan yang terfokus pada pengguna, yaitu service design. Dalam ITIL menempatkan pengguna sebagai fokus utama dalam desain layanan. Yang kedua ada manajemen insiden yang cepat dan efektif, yaitu dengan memiliki proses manajemen insiden yang terdefinisi. ITIL membantu organisasi menangani masalah dengan cepat dan efektif. Yang ketiga ada monitoring kinerja yang aktif, yaitu tahap service operation mencangkup pemantauan kinerja layanan secara aktif. Dengan demikian, organisasi dapat mengidentifikasi masalah potensial sebelum mereka mempengaruhi pengguna, meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko yang aktif. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu ITIL mendorong identifikasi risiko melalui strategi dan perencanaan layanan dengan mengetahui risiko potensial. Yang kedua ada manajemen risiko dalam pemindahan layanan, yaitu service transition melibatkan manajemen risiko yang ketat selama pemindahan layanan, membantu dalam memitigasi risiko yang terkait dengan perubahan, memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasional. Yang ketiga ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus, yaitu melalui tahap continual service improvement. ITIL memberikan kerangka kerja untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini termasuk penilaian risiko saat implementasi perubahan dan tindakan perbaikan untuk mengelola risiko secara efektif. Selanjutnya ada insiden manajemen atau manajemen insiden, yaitu proses ini berfokus pada penanganan insiden atau gangguan-gangguan sehari-hari yang dapat memengaruhi layanan IT. Insiden dapat berubah masalah teknis, permintaan bantuan, atau situasi darurat. Insiden manajemen berinteraksi erat dengan problem manajemen. Saat insiden muncul, tim insiden manajemen bertanggung jawab untuk menanggapi secara cepat dan efektif. Sementara problem manajemen berfokus pada mencari akar penyebab dan yang mendasari masalah yang terus muncul. Oke, selanjutnya ada problem manajemen, ya, atau manajemen masalah. Proses ini dirancang untuk menganalisis dan mengatasi penyebab mendasar dari insiden yang terulang atau masalah yang lebih kompleks. Tujuannya adalah mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.
Problem manajemen bekerja bersama insiden manajemen untuk memastikan bahwa akar penyebab masalah diidentifikasi dan diatasi. Informasi dari problem manajemen juga dapat membantu change manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik tentang perubahan yang diperlukan. Selanjutnya ada change management atau manajemen perubahan, yaitu proses ini mengelola setiap perubahan pada lingkungan IT, mencakup perencanaan, persetujuan, implementasi, dan evaluasi perubahan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap pelayanan minimal. Change management berinteraksi dengan insiden manajemen dalam situasi di mana insiden mungkin terkait dengan perubahan yang baru diimplementasikan. Informasi dari configuration management juga dapat memberikan panduan tentang konfigurasi yang terpengaruh oleh perubahan. Configuration management, oke guys. Manajemen konfigurasi proses ini melibatkan manajemen dan dokumentasi seluruh komponen atau elemen konfigurasi dalam lingkungan IT, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dokumen, dan item konfigurasi lainnya. Configuration management memberikan informasi tentang konfigurasi saat ini dan dapat digunakan oleh change management untuk mengidentifikasikan potensi dampak perubahan. Ini juga dapat membantu insiden manajemen dalam pemecahan insiden dengan menyediakan gambaran lengkap tentang lingkungan IT. Langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikan ITIL atau ITIL. Pertama, ada penilaian awal, evaluasi kebutuhan organisasi dan pemahaman terhadap tingkat kematangan saat ini dalam manajemen layanan IT. Kedua, ada pengenalan kepada tim dan stakeholder. Sosialisasikan konsep ITIL kepada tim dan stakeholder utama. Jelaskan manfaatnya dan dampaknya pada perbaikan operasional. Ketiga, ada pelatihan dan sertifikasi. Pastikan bahwa tim yang terlibat dalam implementasi mendapatkan pelatihan ITIL yang sesuai. Sertifikasi dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi tim. Di sini ada perancangan proses dan pilot implementasi. Perancangan proses, rancang ulang atau kembangkan proses-proses yang ada berdasarkan prinsip-prinsip ITIL. Pastikan proses tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pilot implementasi. Mulailah dengan mengimplementasikan ITIL pada skala kecil seperti dalam satu tim atau departemen. Ini memungkinkan identifikasi masalah potensial dan penyempurnaan sebelum diterapkan secara luas. Pentingnya keterlibatan stakeholder dan komunikasi. Di sini ada pemahaman bersama, keterlibatan dari awal, dan komunikasi terbuka. Pastikan semua stakeholder memahami alasan dibalik implementasi ITIL dan manfaatnya bagi organisasi, menciptakan pemahaman bersama dan dukungan. Melibatkan stakeholder utama sejak awal dapat membantu mendapatkan persetujuan dan dukungan mereka, menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses implementasi. Komunikasikan perubahan secara terbuka dan jelas. Pastikan bahwa informasi tentang implementasi ITIL dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat. Di sini juga ada edukasi stakeholder dan dukungan pemimpin organisasi. Pastikan semua stakeholder memahami alasan dibalik implementasi ITIL dan manfaatnya bagi organisasi. Menciptakan pemahaman bersama dan dukungan. Melibatkan stakeholder utama sejak awal dapat membantu mendapatkan persetujuan dan dukungan mereka, menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses implementasi. Terima kasih. Sekian video tentang panduan komprehensif tata kelola ITIL meningkatkan efisiensi dan perbaikan IT. Semoga yang menonton video ini paham ya. Mohon maaf jika salah kata-kata. Saya Jessica Christopher Abraham dengan teman-teman saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye bye.